Oh iya, maaf. Maaf, saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo Kak, Annyeonghaseyo. Ya, Halo jadi Kak. iya halo. Perkenalkan nama saya Nur Aini Aiman, biasa dipanggil Noya. Jadi kelas kita hari ini itu diadakan oleh Mabicara Community. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Mabicara Community, jadi Mabicara Community adalah komunitas yang terletak di Makassar yang bergerak di bidang pembelajaran dan pengajaran di bidang bahasa. Sedang aktif untuk belajar dan mengajar bahasa Inggris, Korean, Mandarin, dan Japanese. Jadi untuk teman-teman eh, yang mau belajar bahasa tadi, boleh kepoin di Instagram kita di mabicara_community. Nah, untuk hari ini kita ada free Korean class. Jadi em, tentang seperti yang teman-teman lihat di flyer telah eh, kita bagikan materi hari ini yaitu Sino and Korean number. Jadi materi hari ini dibawakan oleh Kak Teresa Alicia yang eh, yang merupakan PMI dari PMI Korea Selatan dan juga sebagai Korean transcriber. Dan beliau juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Cyber Asia dan em, memiliki sertifikasi IPS Topik 90/100. Jadi untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Kak Teresa Alicia. Mungkin langsung saja Kak, materi Sino dan Native Korean. Baik Kak, terima kasih ya atas kesempatannya. Sebenarnya izin konfirmasi Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas, kemudian kamera saya terdengar terlihat dengan jelas juga? Suaranya aman Kak? Oke. Saya izin share ya Kak. Ya silahkan Kak. Apakah sudah terlihat? Iya Kak, udah. Oke. Sebelumnya mungkin saya ada minta waktu 30 detik dulu buat cerita drama untuk jadi hanya nggak apa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Annyeonghaseyo yorobun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah first time banget saya dikasih kesempatan untuk memberikan materi tentang numbers in Korea atau angka di Korea. Di sini ada Sino dan Native. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pernah tahu atau dengar, ya mungkin jadi nge-recall lagi ya. Dan tapi untuk yang belum tahu, oh jadi tahu gitu. Oke. Jadi di Korea itu ada Dan berbagai jenis angka. Nah, tapi spesifiknya tuh di dua gitu ya. Dua jenis angka, yaitu Sino dan Native. Terus gimana sih bedanya? Nah, kita nanti akan bahas ke depannya. Oke. Baik, mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya Tervalesia, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Admin, dan saya saat ini menjadi PMI Korea Selatan, juga sebagai mahasiswa double degree, juga sebagai transcriber Korea di suatu perusahaan. Nah, kalau teman-teman mau connect lewat LinkedIn atau Instagram, bisa banget di reach out yang udah tertera nih, username sama linknya gitu. Ini foto pertama kali waktu saya sampai di Korea sih. Jadi kayak masih mengenang banget gitu ya. Oke. Nah, langsung masuk aja ke materi. Jadi di sini tuh tentang Sino. Oh, kamu maaf dulu Kak. Ini saya karena tampilan Zoom itu kan biasanya ada yang kayak ada audio video gitu ya kayak itu nutupin nggak Kak? Ada item-item nggak di layar saya atau aman aja? kenapa Kak bisa diulang? Oke oke. Jadi ini tampilan layar saya aman kan nggak ada kayak penghalang gitu item-item kotak-kotak gitu nggak ada? Oke, masih. Jadi kita masuk ke oke Sino ya. Jadi angka yang pertama kita bahas akan Sino. Sino di sini di awal dari nol dan biasanya itu sampai 99 biasanya ya. Tapi angka Sino ini digunakan untuk jumlah yang besar ya teman-teman. Ratusan bahkan sampai miliaran gitu dalam penggunaannya. Nah, angka Sino ini juga digunakan untuk menunjukkan suatu angka yang menunjukkan aja teman-teman. Jadi nggak memberikan informasi jumlah, tapi benar-benar menyebutkan lah. Gampangannya tuh ya menunjukkan ya menyebutkan seperti nomor telepon, nomor bis, atau nomor kendaraan gitu ya, plat nomor gitu.
Kemudian berat badan teman-teman, tinggi badan, nomor alamat, tahun, bulan, tanggal, menit, detik, dan harga. Loh, kok nggak ada jam? Nah, jadi kalau jam itu nanti kita akan bahas ke depannya. Memang kadang ada campurannya nih teman-teman. Jadi nggak selalu eh Sino aja penggunanya, native aja enggak, tapi kadang digabung, kadang dipisah gitu. Tergantung konteksnya apa. Nah, ini memang Hangul sama angkanya ya teman-teman. Nanti saya akan baca pelan-pelan. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Diungkapkan lewat kolom komentar juga nggak apa-apa. Atau kolom chat. Jadi di sini ada yang paling kiri ada nol atau gong atau yong. Jadi nol di Korea itu bisa ada dua nih, gong sama yong. Gong atau yong. Kemudian ada satu il yang di sini. Kedua, angka 2 tuh I, angka 3 tuh Sam, angka 4 Sa, angka 5 O, angka 6 Yuk, angka 7 Cil, 8 Pal, 9 Gu, dan 10 Sip. Kalau 11, Sibil. Nah, kita lihat di sini polanya. Angka 11 itu gabungan dari angka 10 ditambah 1. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Nah, angka 10-an sini tuh lebih mengacu ke angka 10-nya. Ya kan? 10 tambah 1. 10 itu yang kalau kita lihat di kanan atas ada sip. Saya coba annotate ya, Kak. Oke. Nah, di sini tuh angka 10-nya tuh kan sip ya, teman-teman. Nah, satunya adalah il. Sehingga ketika angka 11 dia menjadi sip il gitu. Kalau masih dia tuh belasan. Kalau 12 berarti gimana? Nah, kalau 12 berarti dia angka 10 ditambah 2. Nah, berarti sip. Ini maaf ya kurang bagus tulisannya karena pakai mouse. Nah, sip. Angka 2 berapa? Ya, angka 2 yang ini. Jadi sip B ya, sip B. Tuh. Lanjut. Kalau kita lihat ya, dan seterusnya ya teman-teman sampai angka kita maksimalin deh angka di 19. 19 itu terdiri dari angka 10 dan juga 9. Nah, berarti gimana teman-teman? Yap, bener banget ya. Berarti sip, ya sip, gu. Nah, ini gu. Nah, gini ya. Yang bilang ini. Nah, mungkin masih gampang nih ya teman-teman. Iya dong, karena bahasa Korea tuh sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam lagi dan udah terbiasa pasti nggak akan sulit gitu teman-teman. Jadi aman aja. Baik. Nah, kalau masuk ke angka sebelahnya nih, di angka 20. Kalau ini udah masuk angka puluhan. Nah, kalau angka puluhan dia akan berbeda nih formatnya. Kalau tadi belasan, dia tuh diawali dari yang 10 dulu, kemudian ditambah sama angka berapa, dia tuh akan mengikuti. Nah, kalau ini dia itu puluhannya berapa awalannya. Misalnya angka 2. Angka 20 kan 2 ya, tambahan 0, tapi nggak gitu juga ya. Maksudnya dia tuh udah terhormat 20 gitu ya, 2 yang berpuluhan. Nah, duanya itu diambil dari yang angka 2 mandiri, teman-teman. Sebentar saya mau delete. Eh, Oke, nah, kalau yang angka 20 ini, kan dia awalnya angka 2. Nah, angka 2 itu di sini adalah I, ya, I. Nah, jadi di sini juga I. Karena dia 2 yang puluhan atau 20 sehingga jadinya isip. Nah, sipnya ini dari angka yang 10 di sini. Sehingga bisa kita simpulkan kalau 20 menjadi isip. Sama halnya seperti 30, 40, 50, hingga 90, dia tinggal ditambahin angka yang utamanya dulu nih, angka yang dari 3 sampai 9. Kemudian karena dia puluhan, maka ditambahin yang sip. Jadi ada samsip, sasip, osip, yuksip, silsip, palsip, gusip. Nah, gitu. Cukup asik ya teman-teman. Saya rasa asik sih karena nggak serumit yang kita bayangkan gitu. Asal kita mau belajar lebih dalam, pasti insya Allah bisa. Nah, kalau angka 100 bukan sip gong ya, bukan sebut tambah nol, tapi memang udah jadi formatnya. Kalau 100 itu jadinya back. Nah, kalau misalnya 101 gimana dong? 101 berarti back
ditambah angka satunya gitu ya 100. Jadi sama aja kayak di sini tuh 100 ditambah satu. Nah, sama dengan 101. Berarti back ini tuh mengacu ke sini dan angka satunya itu adalah il. Berarti back il. Nah, kayak gitu. Menarik ya teman-teman ya. Tinggal ditambah-tambah aja nih, dipasang-pasangin aja gitu kalau angka sino. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita bikin lagi deh 110. Apakah sama? Iya, sama ya. Jadi back sip. Nah, dia dari ngambil yang ini ditambah sip yang ini. Oke. Lanjut. Kita delete. Yes, semua. Oke. Nah, di sini juga setelah sudah kita akan lanjut dulu teman-teman. Oke. Nah, penggunaan sino. Di sini coba saya gambarkan ya, ada beberapa penggunaan sino nih. Misalnya kayak menyebutkan tanggal gitu kan, tanggal dalam bulan. Nah, di sini tuh tanggal 15 kan daftarannya. Nah, 오늘은 2월 15일이에요. 15일이에요. Nah, 2월 di sini tuh bulan Februari ya teman-teman. Tapi saya nggak gambar angka 2 atau bulan Februarinya. Tapi di sini sudah maksudnya adalah tanggal 15 di bulan Februari. Nah, jadi hari ini adalah tanggal 15 bulan Februari. Gitu atau hari ini bulan Februari tanggal 15. Jadinya oneran iwol si boil. Iya yo. Nah, ini yang saya tabelin itu adalah penggunaan dari angka sino itu sendiri gitu. Iwol ini tuh dari dua kan. Jadi Februari itu bahasa Koreanya Iwol. Nah, sedangkan kalau sip oil diambil dari yang sip O-nya atau sibo. Biasanya kalau kita baca kan memang sip O, tapi kalau orang Korea ngomong tuh dia lebih digabung gitu, jadinya sibo gitu. Siboil. Nah, jadi kayak langsung ngelekat aja gitu ya. Jadi siboil gitu. Il-nya itu tanggal gitu ya. Jadi sip O-nya 15, il-nya tanggal gitu. Yuk geser yang sebelahnya ada kontak us. Ini ada nomornya 01034567890. Nah, kita kasih contohnya adalah 제 전화번호는 010 3456 7890이에요. Nah, ini kalau menyebutkan ya, ya hanya menggunakan angka sino gitu. Makanya di sini ketika teman-teman nanti mau menyebutkan nomor telepon teman-teman, nah pakainya angka sino gitu. Gong ilgong samsa oyu. Tapi ini menyesuaikan ya teman-teman. Ini kan contoh aja ya. Oke, nah ini artinya nomor telepon saya adalah 010 345 67890. Nah, bisa aja sih pakai Yong. Terus bisa juga sih kalau kalian mau nulis nggak usah ada stripnya juga nggak apa-apa atau dash nggak usah. Cuma kalau penyebutannya tetap sama sih, jadi nggak usah pakai strip langsung aja gong gong samsa gitu. Cuma kadang hati-hati ya teman-teman kalau ada angka yang hampir sama. Kayak misalnya 1 sama 2 itu kan il sama i. Nah, kadang kalau misalnya nomornya 1-1, nah bisa aja il-il gitu. Cuma kadang ada yang iri. Nah, karena kan sorry, 1-1 ya, itu kan Iril gitu ya. Cuma kadang L-nya itu yang di belakang tuh gak kedengeran ya. Kadang kalau nyebutin, biasanya malah dicampur kayak Hanadu ya. Mungkin emang kurang sesuai, tapi itu juga biar lebih memudahkan aja gitu. Jadi, tapi kalau untuk penggunaannya, kalau konteksnya untuk menyebutkan, itu menggunakan sino gitu. Lanjut ya. Nah, di sini ada gambar kopi nih, bukan Java ya. Oke. Ini soalnya hampir mirip kayak logo Java gitu. Oke. Di sini ada kopi ya, kopi kawin sacon won이에요. Nah, di sini kopinya itu harga kopi adalah sa-nya itu berapa? 4. Bener banget. So, connya itu ribuan. Nah, wonnya itu adalah mata uang Korea. Berarti kopinya, harga kopi itu 4.000 won gitu. Jadi ditempelin ya teman-teman. Sacon won이에요. 1,000 won. Nah, biasanya
sachon, terus itu ada won ya. Kadang kalau kita bacanya bener-bener nih kayak sachon won iyeyo. Cuma kalau dalam penyebutannya biasanya sachonon, sachonon iyeyo gitu. Nah, lanjut. Di sini ada gambar jam. 지금 12시 25분이에요. Nah, 지금 itu artinya sekarang, yoldu itu jam 12, si itu untuk satuan jam, sedangkan kalau izibo itu adalah angka sino ya. Angka sino kalau yang yoldu itu native. Nah, izibo itu 25 bunnya itu menit. Bun di sini tuh artinya menit. Nah, tapi bun di konteks lain bisa berarti orang atau beliau gitu. Nah, berarti artinya sekarang jam 12 isipo berapa? Isip kita lihat ke belakang nih. Isip itu 20. Terus oh 5 berarti 25. Ya, berarti sekarang jam 12 lebih isipo 25 menit gitu. Nah, udah agak cukup memanas ya teman-teman mempelajari di sini nggak apa. Cukup nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan mana yang kita menggunakan Sino, mana yang kita tuh menggunakan native Korean number gitu. Next ya. Nah, ini untuk native Korean number. Ada hampir sama sih ya, cuma angkanya aja yang sama, tapi penggunanya dan hanggalnya tuh udah beda. Ada Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, Alhop, Yol. Nah, kalau yang 11 sebenarnya konteksnya agak sama nih. Kayak 11 itu kan 10 tambah satu. Jadinya 10 ditambah satu. Yol, anak gitu. Kalau 12, wait. Kayak kalau 12 berarti yol, yol, yoldu. Nah, jadinya yoldu, yoldu. Yoldul. Tapi kenapa yang tadi itu jam 12 Yoldul L-nya nggak ada. Nah, jadi kalau di angka native dia itu ada yang namanya satuan. Nah, ketika angka native ini mempunyai satuan, maka khusus angka 1 hingga 4 dia itu akhirannya akan hilang. Maksudnya, jadi yang awalnya Yoldul, karena dia masih kosongan, kemudian dia memiliki satuan berupa waktu jam di sini Yoldusi, sehingga dia menjadi L-nya hilang, L-nya hilang. Nah, di Yoldusi itu. Tapi di sini karena yang angka 11 tuh dia adalah nggak ada satuan atau kosongan, jadi dia Yulhana gitu ya, Yulhana. Jadi tergantung. Tapi kalau misalnya jam 15 gimana dong? Nah, kalau jam 15 berarti Yul angka 10-nya ditambah sama angka 5. Nah, angka 5-nya ini dasot. Dasosi. Ben, dasot. Nah, gitu. Dasot. Das. Oke, jadi dasot. Ini ada ekornya ya, tapi nggak ada. Dasot gini ya. Nah, dia siat yang di akhir dia nggak hilang karena dia bukan tidak berlaku untuk angka 5 dan seterusnya hanya berlaku di angka 1 hingga 4 gitu. Nah, Yoldasot. Oh ya, tadi itu yang sempat dibilang juga ada S-nya ya. Nah, itu adalah terkait dengan hubungannya sama Pacim. Jadi kalau siot ini kan dia tuh di sini posisinya adalah akhiran ya. Nah, karena di akhiran itu dia adalah Pacim ya. Jadi dia pakainya bunyi akhir. Nah, Korea itu satu setiap hanggalnya itu memiliki beberapa bunyi. Bunyi awal, bunyi tengah, sama bunyi awal atau depan, bunyi tengah sama bunyi akhir. Nah, kalau bunyi akhir dia tuh kalau yang di sini tuh ini maaf ya out of topic dari angka tapi sedikit aja ini bonus ya. Nah, misalnya saya akan nulis di sini adalah siot. Ini adalah hangul yang memiliki bunyi siot. Nah, ketika si siot ini adalah bunyi awal, dia bunyi awalnya itu S. Bunyi awal atau depan atau juga bisa tengah. Awal, depan, tengah.
Awal, depan, tengah. Nah, sedangkan kalau yang bunyi akhir itu dari yang T. Jadinya huruf siat ini dia memiliki dua bunyi S atau T. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian sehingga dasar ini kan dia tuh siatnya menjadi akhiran ya. Jadinya dia pakainya ini jadinya bunyi T siot. Jadi dah sot gitu. Nah, sama nih makanya yosot, ilgop, yodol, alhop. Nah, ini kalau yang Ariel sama Bip jadi satu, dia adalah pacim ganda ya atau konsonan ganda gitu di akhir. Bukan konsonan ganda juga sih, dia berpasangan gitu. Jadi bukan yang satu. Kalau yang tunggal itu yang kayak sendiri gini. Cuma kalau yang kayak konsonan ganda tuh dia lebih ke yang ada sang-sangnya. Jadi kayak ini sang giok, sang si, sang diget. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Terus kalau yang 20 puluhan. Nah, kalau puluhan di Korea itu dia juga ada sendiri tuh. Kalau puluhan memang harus ngafalin. Kenapa? Karena memang nggak semudah yang kayak di Sino. Kalau di Sino kan asal kita hafal angka 1 sampai 9 kemudian 1 sampai 10 dalam penerapannya akan lebih mudah bukan? Tapi kalau yang dari angka di native dia itu harus kita perhatikan nih. Kalau 20 tuh semul, 30 tuh soren. Nah, misalnya saya umurnya 51 tahun gitu ya. Nah, jadi di situ tuh Swin, Hana gitu. Karena saya nggak ngomong tambahin saya tuh maksudnya umur 51. Kalau misalnya iya, misalnya saya mau ngomong umur saya 51 tahun. Nah, berarti Swinhan Saryeo gitu. Hanya yang di belakang hilang. Saya umur saya 67 tahun. Berarti Yesun Ilgop tuh. Nah, ini memang harus dihafalin. Semul, Soren, Mahen, Swin, Yesun, Iren, Yoden, Ahen. Nah, kalau 99 contohnya ada 90-nya ditambah sama 9 sama native. Jadinya Ahen, Aho gitu. Kita bisa lihat di sini juga kalau native Korean itu digunakan untuk menunjukkan waktu dan unit atau yang mengekspresikan penghitungan suatu hal atau jumlah orang. Jadi, native itu biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah. Jumlah tuh bisa apa aja ya, misalnya kayak ada berapa orang. Nah, itu bisa misalnya ada orang, ada sembilan, ada berapa buah, misalnya ada 10 buah semangka. Nah, berarti yol subak. Ya yol subak. Yolge, yolge subak. Oke, lanjut. Wait, saya mau matiin ini dulu. Oke. Aman sampai native Korean? Aman ya. Next. Nah, ini nih beberapa saya akan spill nih ya satuan native nih. Ada banyak sebenarnya, cuma saya akan spill beberapa yang biasa digunakan. Di sini ada, nah ini ada cara bacanya jadi teman-teman jadi lebih mudah kan. Ada G, byong. Nah, ini kalau G bisa untuk buah, kalau byong itu untuk botol, jan itu untuk kayak cangkir atau gelas, terus ada D itu untuk unit, jang itu untuk lembar, sedangkan won itu untuk jilid. Nah, kalau untuk yang ini untuk benda dan barang atau noun ya. Kalau yang orang dan hewan itu myong atau bun. Cuma biasanya kalau di restoran itu dia pakai bun, pakai bun. Cuma kalau kalau kita kalau biasanya saya sih pakainya myong gitu. Saram, saram juga orang, tapi juga bisa dipakai untuk satuan. Terus sama mari, mari itu ekor ya. Jadi dia adalah satuan untuk si hewan gitu ya. Misalnya ada kucing, nah kucing satu ekor berarti han mari gitu. Next. Satuan natif selanjutnya ada untuk waktu ya. Nah, waktu itu ada 4 di sini. Ada si, ya waktu, ya lebih ke jam sih, jam. Sigan itu waktu juga, jam juga tapi bedanya gini.
Kalau sih dia tuh hanya kayak ngomong aja, kayak misalnya jam 12 you'll do see gitu. Terus jam 10 you'll see gitu ya. Jam 7 you'll go see. Tapi kalau si Gan, dia itu berapa lama waktunya? Misalnya, saya kerjanya tuh 7 jam, nah berarti you'll go si Gan gitu. Tapi sama-sama pakai native, pakai Korean native numbernya. Kalau misalnya ada, oh, saya pergi ke supermarketnya itu 3 jam berarti Hanadu se sigan gitu. Nah ini kalau Sal nih yang umur. Sal itu juga tergantung konteks ya. Di sini konteksnya itu adalah sebagai umur. Nah kadang Sal itu juga bisa berarti tempat tinggal ya. Jadi kata Salda gitu. Jadi tergantung penggunaannya. Nah kalau Sal kayak tadi yang disebutin ya umurnya berapa. Misalnya umurnya 20 tahun. Berarti semul Sal. Tuh. Nah ada Bon. Terus ada lainnya. Nah, ini ada Kolebol, Songi, Kaji, Kunde, sama Ceng. Nah, dari semua ini yang sering dipakai tuh yang ini ya, si Gansal sama Ceng. Kalau saya ya, Ceng itu lebih ke lantai. Ah, Ceng tuh ke lantai tuh. Oke, lanjut ya. Nah, ini pengguna aktif nih. Contohnya ada Sagwa, Nege, Juseo, tolong, atau please gitu ya. Enggak sih, tolong aja dia bahasa Indonesia ya. Tolong, apelnya 4 buah nege. Kan kalau tadi kan Hanadu Setnet ya, dia ada sheetnya di akhir. Cuma karena dia tuh dipasangin sama satuan G, sehingga dia tuh sheetnya hilang, jadinya nege gitu. Sagua nege juseyo. Terus di sini ada 5 orang nih. Jonan, 친구가 5명 있어요. Uh, 저는 친구가 5명 있어요. Saya ada 5 orang teman. Nah, ini myongnya tuh orang ya, satuan untuk orang. Terus, di sini jam 8. Jigem yodosieyo. Sekarang jam 8. Nah, ini memang sih nggak ketahuan ya jam 8 pagi atau jam 8 malam. Tapi biasanya kalau untuk itu bisa ditambahin ohu atau ojon. Kalau ohu itu untuk jam 12.00 ya, 12.00 sampai 23.59. Nah, kalau si Ojonya itu dari 12.00 24.00 sampai 11.59. Jadi itu pagi. Jadi kalau kita bisa bilang Ojon itu AM, kalau Ohu itu dia PM. Ya. Terus ini ada kakek nih, Jihara Bojinan Swin Sarieyo. Nah, ini kakeknya siapa ya? Ini kakek saya umurnya 50 tahun gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi tinggal diganti aja ke teman-teman. Misalnya di Cinggunen gitu ya. Tuh. Oke, next. Yuk kita langsung masuk ke latihan aja nih. Latihan yang pertama tuh latihan Sino. Nah, silakan ya. Ini ada angka 47 sampai 200 sampai 200 ya sampai 24. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar nih. Terus di kolom komentar, gimana sih nyebutin angkanya ini tanpa satuan ya teman-teman. Jadi cuma pure angka aja, murni angka aja. Yuk, silakan saya beri waktu 1 menit cukup nggak ya Kak Admin ya? Kayaknya dua menit deh, Kak. Oh, Kecepatan oke, kalau oke, satu oke, oke. 2 menit. Nah, sekarang tuh udah di... tiga deh, Kak. Tiga Oh, menit, Kak. oh, oh, oke, oh, oke, oke. Nah, kebetulan sekarang di jam 8.49 ya. Aku kelihatan ya, oke. Jadi sampai 51, 51. Kan tadi jadi 48 sih. Oke, silakan ya. Sampai 51 nih. Nah, kalau ada yang kesulitan, coba saya akan... Tapi kalau mau flashback ke angka sebelumnya sulit sih ya. Soalnya saya mau ngasih tahu yang belakang, cuma yang dilihat dulu aja deh, soalnya nggak apa. Nah, angka Sino itu unik ya, banyak banget penggunaannya. Sambil dengerin ya, teman-teman, mau cerita sambil kerjain. Kecepatan ke 3 menit, oke 3 menit siap. Siap Kak Rizky. Nah jadi kayak misalnya nih ya, saya tuh ngeliat plang ya, ngeliat plang. Nah itu kan, saya tuh cuma ngomong doang gitu ya. Nah dia tuh bisa loh pakai yang angka Sino ini. Biasanya tuh misalnya angka
di jalan Korea itu ya biasanya ada elang yang kayak bulat. Terus dia tuh untuk kecepatan gitu loh. Maksudnya kecepatan maksimal kayaknya deh. 50 misalnya. Nah, berarti oh sip. Nah, biasanya tuh nanti di mobil Korea itu biasanya dia ada itu bunyi ada bunyinya gitu ya. Maksudnya bunyi dari kayak kalau kita ngelebihin batas dia ada peringatan. Dia biasanya osip kilometer gitu. Osip kilo gitu. Terus selain itu kayak ngomongin waktu pasti sih. Hmm. Oh ya, misalnya saya bilang, tunggu bentar ya, 1 menit lagi, gitu. Nah, kan tuh dia menit ya. Nah, bilangnya, jam sih manyo, ilgun, gitu. Ilgun, oh dia langsung ngerti, oh 1 menit, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, kalau menggunakan ini ya, apa, Sino lebih fleksibel aja sih, karena intinya penggunaan Sino sama native itu dalam kehidupannya memang secara teori banyak ya harus ini harus itu cuma kadang di saat ada momen-momen di mana itu kita kadang gak jelas yang ngucapinnya atau orang yang kita apa ya sedang ajak bicara tuh kurang dengar juga kurang jelas juga apa yang dibicarakan jadi kita bisa gabungin antara Cino sama native cuma memang kurang direkomendasikan kalau kita mau mengacu ke aturan yang ada gitu. Nah, oke, wah udah pada banyak banget nih, wah tepat banget ya udah jam. Ini kata 8:51. Jadi udah sesuai. Oh iya, by the way kita nanti jadi nggak apa. Oke, coba saya bantu cek ya. Aduh, ini kamera saya nggak belum. Oke. Dari Rizky Saputra 47. Sasip Chill. Oke, 305. Oke, kita sambil cocokkan aja ya langsung. Nah, ini jawabannya. Ayo, bener nggak? Sambil saya koreksi ya. Oke. 47-nya ada yang Sasip Chill, bener. Kak User satu Sasip Chill juga. Kak Karyono hasil kecil benar. Lanjut Sambek Sambeko Sambeko benar. Palsibi 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 oke. Kemudian 90-nya Chon Gubek Sip Chon Gubek Chon Gubek Palsip oke. 2004 Ichonsa. Wih, di keren banget. Ketiganya jawabannya betul semua. Plus banget untuk kalian. Oke, nah itu bener ya. Jadi cukup mudah ya. Terus mungkin yang belum tahu terkait dengan kenapa sih 1980-nya jadinya Chon Aijan. Jadi kalau misalnya di Korea tuh kalau kita awalnya ribuan, maksudnya angka 1000, angka satu gitu ya. Karena dia itu masih di awal angka satu, dia tuh tetap pakai connya aja gitu. Con sekian. Coba kalau udah masuk kayak di bawahnya itu 2004, kan dia tuh udah 1000 yang ada dua, jadi kan 2000 ya. Nah, kembali lagi ke konsep awal. I, con. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah latihan sino, gak mantep juga kalau kita belum latihan native. Ayo latihan lagi. Silakan ini latihan native ya. Kok native-nya angkanya kok nggak? Oke, sekarang 853 ya, berarti sampai 856. Yes, sampai 856. Nah, jadi untuk native sendiri itu kenapa angkanya kok nggak sebesar kayak tadi gitu ya? Jadi kalau di eh Korea tuh ya, angka native tuh sering digunakan untuk angka-angka yang kecil gitu, jarang digunakan untuk angka yang besar. Lebih kalau angka-angka besar itu pakainya sih Sino itu. Pakai Sino kan kecil-kecil ya nominalnya. Nggak yang kayak gede-gede banget gitu. Ada 33, 24, 89, 74, dan juga 6. Oh, lanjut cerita lagi. Jadi angka native ini juga sering digunakan ya untuk untuk menyebutkan eh, yang berhubungan sama jumlah. Tapi ya, saya tuh ada case juga. Misalnya saya tuh kan belanja di Mate gitu ya. Nah, saya tuh sudah bilang iri yung yuk gitu poin nama apa poinnya gitu. Cuma kadang karena il sama itu hampir mirip, makanya kadang orang itu sampai ngeripit Hanadul. Oh, iya 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 benar-benar. Atau
Karena kalau salah kan jadi bisa masuk ke orang lain ya gitu kan. Jadi kadang case-nya gitu. Nah itu kan nyebutin poin ya, nah nyebutin nomor poin juga. Dia tuh pakainya Sino gitu. Cuma ya kalau keadaan mepet bisa pakai native Korean. Nah, native Korea juga jarang sih yang pakai angka besar. Lebih ke Sino sih. Kalau saya di kehidupan sehari-hari lebih pakai Sino ya daripada native. Karena memang lebih ke nyebutin aja gitu. Nggak yang nyebutin jumlahnya gitu. Terus sih. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo, yang belum. Nah, kalau teman-teman lebih suka angka yang mana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya emang angka tuh dipakai sesuai kebutuhan. Cuma kalau dari saya sendiri lebih suka ke angka Sino sih, karena dia lebih singkat aja. Karena kalau angka negatif itu kan banyak-banyak ya teman-teman. Dari hangganya juga, kan? Kemudian dari penggunaannya. Wah, wah, udah jam 8 di mana teman-teman? Jadi udah selesai. Yo, mana nih yang belum jawab? Oke, coba saya cek dulu ya di kolom chat. Oh, masih ada yang prosesnya. Oke, nggak apa. Mungkin kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah langsung muncul nih dari siapa? Kariski Saputra. Oke, kita geser jawabannya. Tereng. Nah, jawabannya 33 Soren. Wih, kenapa Kak? Ada apa nih Kak? Aduh nih. Oke, 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 siap. Aku nggak bisa ngetik Kak, cuman tulis di buku aja. Oh, oke, mantap Keywordnya skip effort. belum ini, belum Oh iya, diprogram ke. iya nggak apa. Keren banget langsung nih effort banget juga ya. Jadi selain nulis di sini juga buat catatan nggak sih? Oke, oke. Nah, jadi kita cek bareng nih. Keren banget ya sama Kak Admin nih. Wah, patut dicontoh ini ya. Oke, yuk kita cek bersama. Ada Kak Rizky Saputra dan Kak Karyana yang jawab sama Kak Admin. Ya, saya percaya sama Kak Admin insya Allah benar. Nah, di sini ada Kak Rizky Saputra ya jawabnya Soran set, Soran set. Oke, tapi ini untuk yang Kak Karyono sebenarnya sama, cuma E-nya itu pakai E yang H. Nah, ini kurang tepat, harusnya pakainya E yang garis gitu, yang eh, ada garisnya ke kiri gitu ya. Seorang setelah itu E yang H itu kurang tepat. Tapi berarti sudah memahami bahwasannya 33 itu adalah 30 ditambah 3 gitu. Kemudian yang 24 jawabannya seharusnya semulnet. Nah, tapi ini Kak Karyono semul malah ya, semuldu. Nah, kurang tepat juga ya. Cuma mungkin typo gitu ya yang dunya. Tapi yang semulnya juga typo juga sih. Tapi sudah mengerti bahwasanya 20 itu semul gitu. Oke, lanjut. Kalau yang 89 Yoden Ahok. Oke, Kak Rizky Saputra betul. Yoden Ahok. Nah, punya Kak Karyono agak typo juga ya. Harusnya E-nya itu jadi yang garis satu garis horizontal. Iya, oke. Selanjutnya angka 74. Nah, angka 74 itu ada Irenet. Irenet ya. Kalau jawabannya Kak Rizky Irenet betul. Nah, punya Kak Haryono sudah betul, cuma ini bacanya Irenet jadinya. Karena harusnya pakai E-nya tuh bukan E tapi yang garis lagi yang sekali lagi yang horizontal. Sama yang netnya itu E-nya yang ada garisnya, bukan E yang bentuk H kayak gini gitu. Terus kalau yang keenam Yosot. Nah, Yosotnya punya Kak Rizky Saputra benar nilai 100 ya Kak. Nah, kalau Kak Karyono, Yosef sudah betul cuma O-nya harusnya O yang berdiri ya. Kalau itu O duduk. Kalau saya nyebutnya O duduk tuh yang yang kayak gini yang O terus kayak gini. Kalau yang O berdiri tuh yang O terus dia kayak gini. Nah, itu Yosef. Nah, jadi kurang tepat ya. Nah, nilainya 90. Nah, kalau Kak Admin, insya Allah nilai lahir batin ya Kak, nilai 100. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, thank you banget udah berpartisipasi. Sampai latihannya tuh jawabannya betul semua. Oke, lanjut. Nah, kita gak cukup juga kalau cuma dari saya ya. Nah, sekarang silakan tuliskan satu angka ya, satu angka favorit
kalian, nggak sih cuma satu angka ya, maksudnya jumlahnya itu satu angka gitu. Mau itu satu ada berapa digit itu terserah. Baik Sino maupun yang native, silakan. Jadi masing-masing ada satu Sino, satu native. Nah, silakan diketik ya. Kasih waktu 1 menit karena angkanya angka favorit. Biasanya kalau angka favorit berarti cepet. Iya, gitu. Kalau angka favorit saya sih di angka 6 ya. Angka 6. Karena bentuknya unik gitu. Kayak lucu aja nggak sih? Terus juga angka 6 itu angka yang fleksibel ya. Bisa jadi angka 9, ya kan? Kalau di angka 6-nya jadi 2 terus digabungin jadi bisa angka 8. Nah, jadi itu sih yang kenapa saya suka angka 6. Kadang kita memiliki makna tersendiri gitu ya menggunakan angka bis. Nah, kalau angka 6 saya berarti dia itu Yosot sama Yuk. Nah, dia juga sama unik juga kan, sama-sama awalnya Y. Nah, kalau angka favorit teman-teman nih, angka berapa nih? Mungkin bisa banget di-spill. Oke, saya tunggu ya, masih 30 detik. Ayo, oh ada yang muncul nih. Coba kita lihat dulu. Oke. Oh, wait. Oke, angka 5 sama 199. Boleh banget nih, Kak Admin. Kira-kira angka 5 tuh berapa nih? Angka sinonya atau angka mana nih? Yang sino sama yang native? Lebih suka yang Sino, Kak, karena oh, gampang, lebih gampang. Oh iya, bener. Kalau yang, berarti yang, kalau yang satu lagi, yang native nih berarti. Yang 199 itu berapa berarti? Enggak, Kak. Kalau 1999 tuh lebih suka Sino juga, Kak. Karena kayak Oh, tahu ada lagu Korea yang judulnya 1999 itu dia nyebutnya Changgulbaekgu Shipku. Jadi kayak suka aja. oh, oke. Iya cukup unik ya. Iya, 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 benar-benar. Oh, baru tahu ada lagu itu ya. Tak kira tuh ini tuh mungkin tahun khusus gitu ya. Oh, ternyata ini tuh ada lagunya. Iya sih memang ya, angka 5 tuh, oh ya udah, oh gitu. Nice, nice. Terus kalau misalnya jadi misalnya ya angka 1,9 ini jadi angka negatif berarti misalnya nyebutin doang jumlah ya dia harus jumlah. Gak sulit sih ya. Cuma lebih enaknya ke sino nggak sih? Iya, Kak, soalnya Angka- kebesaran angkanya. Kenapa? Sama kan dia lebih kayak ke tahun, jadi pakai lebih ke Sino. Iya benar. Con, bisa aja sih kayak misalnya cuma nyebutin doang kayak nomor telepon misalnya ya. Ya berarti con. Oh, bukan bukan bukan. Il gugu gugu gitu. Gue nih admin. Oke, emang banget ya. Thank you loh. Yang lainnya angka favoritnya mau disembunyiin ya. Yaudah nggak apa-apa nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Tapi yang jelas, kalau misalnya punya angka favorit, bisa banget ya buat dilatih sendiri tuh. Karena biasanya dari angka favorit sendiri juga. Jadi ngebuat kita tuh terbiasa gitu ya sama yang namanya ini nih penyebutan angka baik di Sino maupun di native gitu. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Kita masuk ke perbedaan nih. Kalau di sini kita bisa lihat kalau Sino Korean tuh atau Hanja Osu, sunya itu dari Suja. Ya, ini juga yang native Korean namanya itu Goyu. Oh, dia tuh datangnya dari Cina gitu ya atau Hanja ya. Kemudian dia tuh di jadiin bahasa Korea gitu ya. Nah, jadinya terbatas sih. Maksudnya tidak terbatas, cuma jadi kita tahu oh ternyata ada campuran dari Cinanya gitu atau Hanja gitu ya. Sedangkan kalau yang native Korean numbers dia itu adalah angka asli Korea, makanya atau
kadang saya nyebutnya angka sino sama angka asli gitu. Bukan angka negatif, tapi lebih enaknya angka sino sama angka asli. Dan angka asli itu biasanya digunakan sampai 99. Makanya tadi dari Kak admin yang sampai 1000 sekian itu kurang cocok ya Kak ya. Kalau misalnya pakai native ya nggak sih? Lebih ke sino aja gitu. Nah, Silmun Inayo, apakah ada pertanyaan? Nah, silakan nih yang mau tanya. Boleh banget. Siapapun boleh tanya ya di sini. Bagi yang mau tanya, silakan tanya. Terus kalau nggak ada saya yang tanya. Oke. Jadi data saya hilang ya. Nggak. Saya screennya mati. Oh aman ya. Oh, oke oke oke. Oke, saya tunggu sampai 1 menit ke depan ya. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Hmm. Aku mau nanya. Mohon maaf tadi kayak ada yang mau tanya ya. Aku Kak Necoyo. Oke oke silakan silakan. Jadi yang kebanyakan dipakai itu Sino atau native Kak kalau di Korea sana? Oke, makasih Kak pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri sih lebih banyak pakai si Sino sih Kak, lebih kenyatiin kayak misalnya belanja gitu nyebutin poin atau beli pulsa nyebutin angka gitu-gitu. Terus naik bis, kemudian beli ngisi top up kartu gitu ya. Kalau di Korea tuh kan ada yang namanya transportation card. Oh, Kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Itu bisa dibeli, aduh, sih. Nah ini nih, bisa dibeli di apa tuh namanya kayak di supermarket Indomaret ya. Nyebut merek ya. Tapi kalau di sini saya belinya itu di GS25. GS25. Nah, di situ tuh misalnya saya mau top up gitu ya, pakai cash. Nah, saya bilangnya cungcon, cungcon 10.000 won. Mano nih yo. Gitu sih. Jadi terus misalnya chono nih yo gitu. Jadi lebih ke angka sino. Jadi kalau saya pakai angka asli ya atau angka native. Gitu. Berdasarkan pengalaman saya ya. Oke. Apakah terjawab, Kak? 네, 알겠습니다. Ih, lucu deh, keren. Udah aplikatif banget nih pakai bahasa Korea. Memang betul ya harus contoh nih. Kalau kalian belajar suatu bahasa apapun tuh harus diterapin. Misalnya, kayak tadi tuh kakaknya jawabnya malah pakai bahasa Korea. Itu malah bagus. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya kalian lagi pegang barang, misalnya pegang jam nih kayak saya. Nah, itu namanya Sige. Nah, saya sering kayak gitu tuh waktu belajar bahasa. Terus pegang apa lagi disebutin. Pegang kaca, oh gold gitu. Jadi itu untuk melatih kita agar terbiasa sama kosakata yang kita pelajarin gitu. Terus diterapin. Makasih loh kau udah kasih contoh. Oke, lanjut. Silakan ada yang mau tanya. Tanya lagi. Oke. Wait. Oh ya, tadi saya masih mau sharing ya. Jadi tadi tuh mungkin kalian ngeliat kamar saya agak aneh gitu ya. Nah sebenarnya itu memang aneh ya. Jadi tuh untuk gak tau kenapa ya. Ini tuh dari kemarin aman-aman aja kamera saya. Terus tiba-tiba tanggal 4 kemarin sempat error. Cuma sekarang makin makin gak bisa ya. Jadi saya tuh sebelum mulai kelas ini, saya tuh harus pergi dulu gitu ya. Beli webcam dulu di Daiso gitu. Biar bisa open cam, ketemu sama teman-teman gitu. Biar teman-teman tahu nih gitu saya juga ya. Nah itu kebetulan banget ya sedisik. Maksudnya mepet banget sayanya juga kan karena memang kan gak expect ya bakal rusak kan ya. Siapa sangka dia bakal rusak. Error sih lebih ke error. Drivernya ada masalah gitu ya. Tadi sih itu masih tadi awal cuma kayaknya terlalu gimana gitu ya. Kita di akhir aja deh sambil menunggu pertanyaan gitu. Oke, ada yang mau tanya.
Dari Kak Admin atau dari saya nih, Kak? Ada pertanyaan di ini, Kak, Oh, oke. di Gimana chat. tuh? Ini untuk penggunaan angka dan satuannya itu kapan menggunakan spasi dan tidak ya Kak. Seperti untuk jam kan pakai spasi ya Kak. Nah, kira-kira ada nggak tips untuk tahu kapan satuan dan angka menggunakan spasi atau enggak? Ini lebih ke penulisan dalam ini sih Kak. Kalau misalnya ditulis ke Hanggelnya. Oke, terima kasih ya Kak User untuk pertanyaannya. Nah, jadi kalau kalau dalam speaking terutama ya, itu sih nggak ada pilih gitu ya. Cuma kalau untuk menggunakan spasi atau enggak, terutama untuk jam, oke, kita lihat ya di slide yang sebelumnya. Ini kayaknya ada contoh deh. Wait. Nah, di sini ya, jadi lebih ke dipisah sih Kak. Kalau kalau saya sendiri gitu ya, nulisnya itu lebih dipisah kayak yodel jadinya jam 8 tuh jadinya yodel sih gitu. Terus ini ada eh, satuan yang lainnya nggak cuma waktu atau jam itu. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita gabung itu juga kan takutnya bisa berarti yang lain sebenarnya enggak sih. Cuma lebih enak dibaca juga dari yang di spasi gitu sih Kak. Kalau dari saya gitu ya. Penggunaannya saya selama ini kalau nulis pasti selalu di spasi misalnya menyebutkan jumlah barang gitu ya. Itu saatnya 6.000 yukchon G. Nah, itu Yukchon, baik itu saya nulisnya pakai Hangul ya, bener-bener literally Hangul. Yukchon atau angkaannya doang gitu ya, 6.000, 6.000. Nah, itu chonnya itu, sorry, G-nya itu dipisah, di spasi gitu. Kalau saya nulisnya kayak gitu. Terus kalau misalnya di beberapa dokumen di Korea yang saya lihat juga, dia tuh antara angka sama satuan tuh memang dikasih spasi gitu. Jarang kayaknya saya, mungkin kalau saya pernah lihat, cuma sampai saat ini saya masih belum inget ya pernah ngeliat atau enggak kalau dia tuh digabung untuk angka gitu sama maksudnya dia tuh nggak ada spasinya gitu ya itu kayak jarang gitu sih malah kayak saya nggak pernah lihat gitu ya dia digabung aja gitu Kak. Kapan satuan untuk tahu kapan satuan dan angka mengulang atau enggak, mungkin kalau ini kalau saya sih nggak ada tips ya, cuma kalau saya sendiri memang nggak ada perbedaan sih kalau saya pokoknya kalau untuk waktu saya kasih spasi gitu. Untuk waktu untuk apapun angkanya dengan satuannya itu dikasih spasi gitu biar nggak memusingkan gitu Kak. Atau berarti kebanyakan maksudnya iya Kak bener pakai spasi kebanyakannya, jarang yang enggak sih. Atau Kak user pernah ada pengalaman gitu maksudnya pakai menemukan sebuah tulisan yang dia itu case-nya digabung gitu spasi sama itu. Saya sambil cari barang yang sekitar saya nih ya biar barangkali ada yang bisa saya kasih lihat contoh gitu. Hmm. Nggak sih kalau di sini rata-rata angkanya dia juga oh ya terus kalau itu kan kita lihatnya kayak dia tuh adalah hanggelnya gitu ya nama dari angkanya itu kan. Cuma kalau yang di sini juga itu lebih ke kayak angkanya doang Kak. Jadi nggak hanggelnya. Misalnya kayak angka jam tadi itu yang tadi saya nulis kan jam 8. Saya nulisnya hanggel kan karena kan waktu ini saya tuh lagi ngasih tahu tentang angka. Nah, angka dalam Korea. Cuma kalau misalnya penerapannya gitu ya, saya nggak akan tulis angka tulisan yodol gitu, nggak cuma langsung angka 8-nya aja gitu. Makanya kalau nulis angkanya doang, nah itu saya gabung baru. Jadi angka 8 sih. Nah gitu. Cuma kalau dijadiin pakai Hangul, yodol, spasi sih. Nah gitu sih Kak. Kalau dari saya itu. Gimana? Apakah aman Kak User? Iya, sama-sama Kak User. Apakah ada pertanyaan lainnya? Maaf Kak, tadi kayaknya Kak Admin mute ya.
Iya, kenapa Kak? Oh Tadi tadi, mau nanya. oh iya gimana Ya, gimana? tadi kita eh, kemarin sempat belajar ini juga angka sino. Terus kayak masih bingung gitu Kak, yang kayak seribu, dua ribu, seribu, sejuta, seratus kayak gitu. Kayak back, con, man, back, backman, yang kayak gitu-gitu Kak penggunaan yang nominal lebih gedenya. Tapi tadi karena cuman disinggung aja sih tadi Kak yang penggunaan apa yang di one saco berapa tadi iya sacon one tapi belum dibedah lagi ke nominal-nominal yang lebih gede. Ah, oke 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 oke. Oke. Jadi kalau nominal lebih gede gitu ya, misalnya lebih kalau nominal yang lebih gede itu di sini saya lebih pakainya untuk nyebutin harga sih Kak. Kayak ya beri kan ya karena kan nggak mungkin kita nyebutin apa selain harga yang nominalnya besar ya nggak. Nah itu Iya Kak. memang agak tricky sih. Kayak misalnya, hmm, kayak tadi tuh saya tuh ngeliat di waktu di Daisa tuh ada kayak poster gitu ya. Dia itu kalau bisa diantar, jadi bisa kita pesan barang di situ, diantar tapi harganya itu harus lebih minimal 20 ribuan. Nah, 20 ribuan itu kan nanti pakainya angka sino 20 ribu. Nah, kalau 100 itu bag, kalau 1000 itu con, kalau puluhan ribu atau 10 ribu ya, 10 ribu itu pakainya man. Nah, kalau 20 ribu berarti iman. Nah, tapi ditulisnya itu kayak gini, ntar saya typing. 20 ribu iman pon. Kalau iman non atau im. Nah, tulisannya itu yang tadi saya lihat tuh angka yang ada angka duanya, dua man, imanon gitu. Jadi bukan yang sebelah kiri ya, itu kan saya ngehangelin gitu ya. Cuma yang tadi saya lihat tuh angka duanya. Nah itu memang agak tricky sih Kak, kalau buat nyebutin gitu ya. Tapi ini kan angkanya gampang termasuknya imanon. Jadi kalau 30 ribu sama non, 40 ribu sama non. Cuma memang angka 30 sama 40 ribu juga dia agak susah dibedain ya, karena kan cuma bedanya di meme-nya doang. Sam sama sa tuh. Manon. Sejauh ini saya sih belum pernah yang pakai, eh pernah sih yang jutaan jutaan won, cuma jarang banget gitu ya. Kalau untuk sehari-hari lebih ke puluh ribuan aja sih kayak belanja-belanja. Misalnya ini kan yang dimaksud sama Kak Admin atau ada lagi mau ya yang kayak misalnya 30.500 sekian gitu ya. Iya Kak yang kayak ada nominal di belakangnya lagi kayak Oh, 20.500. oke oke. Nah, thank you ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang 30, saya coba kasih contoh nih sambil ketik. Wait. Nggak berapa ya? 30 ribu, misalnya 31 deh. 31, terus 78. Oh, ya, kalau teman-teman laptopnya Windows gitu ya, kalian bisa download di pengaturan gitu untuk jadi pakai bahasa Korea, jadi teman-teman lebih mudah untuk ngetiknya. Sam,
Wait. Sam- Con. Nah, ini nih. Saman obek sipal. Panjang banget ya. Tapi memang iya. Cuma hati teman-teman yang di belakang itu sipal. Nah, itu kan 38 ya. Nah, kadang kan kalian tahu ya ada yang agak kasar gitu ya kalimat di bahasa Korea tuh yang itu kan. Jadi hati penyebutannya gitu. Kalau yang untuk itu. Jadi kalau misalnya 31.000, kan 30.000 yang dulu tuh kita bilang saman, terus baru mundur ke belakang 1.000 kan dia con. Kalau misalnya 32.000 berarti saman icon. Nah lanjut, berarti kalau misalnya kita bagi-bagi jadinya 30.000 dulu, terus ditambah 1.000, tambah 500, tambah 70, ditambah 8. Kayak gini, saman, con, obek, sip, pal. Gimana? Apakah aman, Nah, kalau Kak Admin? misalnya ini yang kayak 20.500 ini benar nggak jadi iman obek atau salah? Iman 20.500, bener kok. Oh ya, oke, oke Kak, thank you. Oke, sama-sama. Makasih pertanyaannya, Kak Admin. Oke, pada pertanyaan lagi. Kayaknya, ntar dulu. Oke, jadi itu ya kisah teman-teman untuk bahasa Korea, pembahasan terkait dengan Korea numbers ya. Kak, aku boleh bertanya lagi, boleh? Boleh dong. Sama tadi dengan Kak Admin, kalau kita udah belajar yang Shino sampai yang ke itu 100.000 ribuan yang off. Mm-mm. Nah ini aku bingung lagi nih ada di ini di itu shipment, backman, chonman. Oke. Nah itu maksudnya itu penggunaannya maksudnya kayak gimana Kak? Masih bingung. Tadi apa aja, Siman? Shipment, backman, sama chonman. Ah, oke oke. Makasih ya, Siman, Bengman, sama Oman ya, Okman Chon, ya. chonman. Oh, oke. Siman, Bengman, sama Chonman. Iya, yap. Oke, oke, oke. Makasih ya, Kak. Sebelum itu, ini by the way kan tadi Stipman ya. Dia itu kan emang sih seharusnya dia Sipman gitu ya. Tapi karena ada, mungkin kalau kita bilang tuh tajwid ya kali ya. Tapi bukan sih, dia tuh kayak aturan, bukan sih pelafalan gitu ya. Kalau konsonan apa bertemu konsonan apa, dia jadi bunyinya apa gitu kan. Ini sama nih, dia kayak yang tadi Sipman, itu jadinya Simman. Jadi biap biap ketemu sama miem, itu jadinya Sim. Jadinya dia tuh Beng jadi M. Terus kayak yang Beckman itu pengucapannya tuh Bengman. Kenapa? Karena giok. eh
bertemu sama miem jadinya eng bunyinya di Bengman gitu. Terus kalau Chonman ya sama aja sih Chonman gitu. Itu ya Kak, informasi aja sih FYI. Soalnya saya juga di sini dulu waktu awal-awal salah gitu ya tuh sama kurang tepat ya sama orang Korea terus dibenerin gini kalau baca tuh ini sama ini gitu. Jadi tapi ini juga berlaku juga ya Kak sama nggak cuma angka ini gitu ya, tapi apapun nanti Hangulnya ketika bertemu konsonan ini ketemu sama konsonan itu, nah itu nanti akan ada pembelajaran lebih lanjut sih di Pacim lebih tepatnya gitu. Nah, lanjut. Kemudian kalau untuk contoh ya yang tadi Siman itu sama aja kayak 10 kan sipnya itu kan 10 ya. Terus mannya itu kan 10.000 berarti 10 dikali 10.000. Nah, wait, 10.000 berarti sama dengan 100.000 itu yang Siman. Terus kalau yang Bankman itu kan backnya sendiri kan 100. Nah, sama. Mannya itu kan dari 10.000. Berarti tambahin aja. Jadi 1 juta. Nah, lanjut. Kalau yang conman, connya itu kan 1.000. Dikali mannya 10.000. Salah kirim ya. Ntar dulu. Jadinya, maaf saya salah kirim malah ke sebelah. Ini harusnya ke sini. Wait. Nah, ini dia. Sama, itu yang pertama tuh yang siman. Terus yang kedua ini yang bank mana. Terus yang terakhir itu yang Conman. Nah, 1.000 dikali 10.000. Jadinya 10 juta. Ah, gitu ya. Iya. Nah, misalnya kayak gaji UMR Korea itu kan ada di angka 2 juta won gitu ya. Nah, berarti kalau kira-kira pakainya yang mana nih kalau 2 juta won? Kira-kira minimal gitu ya. Backman Ibekman bener nggak Kak? IBEK Ibekman katakanlah 2 juta gitu ya. Iya, iya benar. Gitu. Jadi ah cukup fleksibel ya. Asal kita tuh hafalin aja dulu yang paling dasarnya itu ya kayak tadi tuh yang back, con, sama man. Nah, itu dihafalin tuh. Jadi kalau kita nanti aplikasinya kemana gitu lebih gampang. Cuma ya, ini tuh kadang memang tricky juga ya. Kayak misalnya nih, di pricing itu harganya eh kayak tadi tuh 2 man. Nah kita kan kadang lah angka 2 terus man terus berapa gitu ya. Padahal dia tuh 20.000 gitu loh. Emang kadang eh ya belajar sih kayak gini ya. Cuma nanti pas aplikasinya kadang berbeda gitu. Nggak berbeda sih. Agak sama cuma berbeda juga berbeda lah ya gitu sama-sama. Tapi overall kurang lebih kayak gini terkait dengan tadi yang Siman, Baekman sama Chonman. Gitu. Apakah menjawab atau masih ada pertanyaan nih? Apa banget nih kalau mau tanya? Oh iya, jangan lupa absen tuh diingetin sama Kak admin ya, Kak. Makasih loh. Oke. Ini Kak dikalikan ya, bukan ditambah nomornya yang tadi. Jadi kayak 10 kali 10.000 jadi 100.000 kayak gitu. Yang kayak siman gitu-gitu ya. Iya, iya Kak. Oke, wait. Iya benar kan dikali. Hmm, Tapi sebenarnya kayak kalau kita lihat mungkin kayak ditambah gitu ya. Karena kan kayak itu yang apa? Sebenarnya kan nolnya 4. Terus ditambah 01 di depannya kan yang sipnya itu kan. Jadinya iya. nolnya 5, ya kan? Iya, jadi kayak ditambah-tambah nolnya aja. Iya benar-benar. Oke, Semida. makasih. Kenapa Kak? Ya, harga semida selesai. Aduh, udah sanseng 5 aja. Oke deh.
Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Kak. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, tadi kan udah ada itu ya, connect, mau link in atau di Instagram. Kalau mau tanya lebih lanjut, udah di situ, nggak apa-apa, mana aja. Oke, wait, kita geser Ya. lagi. Yaps, karena dia sudah ada pertanyaan lagi. 감사합니다. dalam 시간에 또 만나요. Jadi, sampai bertemu ya di waktu berikutnya. Makasih banyak Kak Tere untuk materinya hari ini. Jadi eh, untuk teman-teman yang sudah hadir di kelas kali ini, silahkan isi absen ya ada absen di kolom chat. Silahkan copy dulu, baru nanti boleh diisi. Oke, saya juga mau memberitahukan kepada teman-teman kalau misalnya masih ingin eh, mengikuti kelas kita di jam yang sama minggu depannya pada tanggal 14 September 2025. Jadi materi minggu depan itu tentang telling the time and dates in Korean. Jadi kayak kurang lebih masih berhubungan dengan materi kita pada hari ini mengenai angka-angka ya. Tapi lebih dijelaskan pada eh, dalam bentuk waktu dan tanggal. Jadi sekian untuk malam hari ini untuk Teresa. Terima kasih banyak untuk materinya. Kepada teman-teman juga yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Kak. semuanya.